Assalamualaikum. Ketinggian guys, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast SMA Kesatria. Kembali lagi dengan kami Sobat Kesatria. Aku ada sedikit pantun nih. Jalan-jalan beli apar. Cakepnya mana? Cakep. Pulangnya beli sapi. Kenalin, nama aku Jipar, pemandu Ngopi Podcast SMA Kesatria kali ini. Nah guys, kita kedatangan tamu nih, tamu yang berprestasi. Berprestasi banget. Ini dia, Meam. Gak afdol nih kalau kita belum kenalan sama Meam. Yuk, boleh dimulai. Halo, nama saya Razan. Saya sebagai vokalis di Meam. Saya Radit, saya gitaris di Meam. Saya Mikel, saya sebagai drummer di Meam. Asik. Lemes-lemes amat nih, puasa ya? Puasa lah. Puasa guys, dia makanya lemes. Nah, Razan nih sebagai vokalis ya di Meam ya? Iya betul. Boleh gak sih ceritain sedikit Meam tuh terbentuk karena apa? Meam terbentuknya tuh karena jadi gini. Sebelum adanya Meam tuh ada dulu namanya V1. V1 tuh band di SMA Satria juga. Jadi pada saat kita kelas berapa ya? Kelas 10 ya? Kelas 10 sekitar 2 tahun yang lalu ya. Pokoknya tahun 2022 bulan-bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi kita tuh, saya sama Mikel kan emang punya bakat yang sama kan, ibaratnya kayak punya hobi yang sama. Saya bisa main gitar sama nyanyi dan Mikel bisa main drum juga. Nah di situ kita join band kan, kita join high school band. Cuman high school band di Satria ini dulunya belum terlalu jalan, yang kayak ikut lomba segala macam itu nggak terlalu jalan kayak gitu, nggak terlalu aktif. Iya, karena habis covid juga kan. Iya, habis covid juga. Nah akhirnya saya sama Mikel juga kayak coba yuk ikut-ikutan lomba gitu kan. Nah akhirnya kita carilah orang. Nah kebetulan di angkatan kita, di angkatan saya sama Mikel itu nggak ada gitaris yang jago gitu, gitaris yang kayak bisa main segala macam itu nggak ada, cuman ya sekedar bisa aja gitu. Akhirnya saya sama Mikel ayolah Kel, kita cari aja Kel gitu kan, cari orang-orang aja. Nah di school band ini ada anak kelas 12 kan, ada kakak kelas kita yang kelas 12. Dan di situ kelas 11 ya, masih kelas 11. Masih kelas 11. Itu kita ajak namanya Raka. Itu kan Raka tuh jago banget, bener jago banget, dia main gitar, ngerti banget musik lah. Akhirnya kebentuk nih 3 orang, saya, Mikel sama Raka gitu. Dari situ kita latihan gitu kan, coba-coba jamming di Keramat ya, studio Armada. Di Armada itu di Keramat. Akhirnya kita coba latihan di situ. Nah tapi kalau misalkan mau ikut lomba kan nggak bisa 3 orang doang kan, harus ya minimal berempat atau berlima gitu. Dan nggak mencukupkan juga gitu kalau bertiga doang, karena di situ saya main gitar, Raka main gitar, dan Mikel main drum gitu kan, nggak ada yang ngisi bass, nggak ada yang ngisi keyboard. Udah lah di situ kita lanjut terus. Akhirnya sudah saya kayak gitu juga, saya ngerasa kurang gitu kan kalau misalkan main gitar sambil nyanyi. Akhirnya kita berinisiatif carilah vokalis gitu kan, cari vokalis. Ketemu Cantika yang kebetulan sekarang jadi Komandan Serbadaya 60. Betul, Komandan Serbadaya 60, Cantika. Kita berempat latihan juga kan, beberapa kali kita latihan. Nah Raka tuh bilang kayak kalau misalkan kita berempat ini kurang cukup gitu kan, apalagi saya main gitar, Raka main gitar. Nah nggak ada yang ngisi bassnya juga kan. Akhirnya ajaklah cari keyboardis. Cari ada beberapa orang yang bisa main keyboard di angkatannya Raka dan di angkatan kita juga. Kita cari, akhirnya ada satu ketemu Rifki Ibrahim. Akhirnya join lah sama kita berlima jadinya kan, dia main keyboard. Nah di situ kita udah nentuin nih mau ikut lomba ya kan di SMA 77. Mau ikut lomba di SMA 77 tuh berlima. Kita latihan terus, dan setelah kita beberapa minggu latihan, kita muncul lah Aska. Satu anak tiba-tiba lagi latihan, pintunya tiba-tiba kebuka, kita nggak tahu itu siapa. Ternyata muncul lah, ada Aska, Akbar Ali Aska. Di situ dia muncul, datang.
Sebenarnya kita sebenarnya tuh saya tuh nyarinya tuh Aska ini, si Aska ini, nyari Aska. Karena ya dia punya tampang ganteng ya, Kel. Dia tuh dia ganteng kan. Terus kayak wah, ini ganteng nih. Terus kita coba lah gitu. Penasaran ya, seganteng apa ya? Kita coba lah, kita kontak gitu kan. Tapi saya nggak kenal dia siapa. Saya nggak kenal dia siapa. Dia juga nggak kenal saya siapa. Di situ saya nyari kontaknya dia nggak ketemu dan malah ketemu Raka. Kayak gitu kita latihan. Ada Aska datang nih. Aska datang. Saya kan masih main gitar sama Raka main gitar kan. Di situ Aska lah coba main ikut kita main ya. Ikut main. Jadi dulu tuh bawa lagu Jadi Yang Kuinginkan ya, Kel. Iya, dari Viaratel. Ya, dari Viaratel. Itu kita Jadi Yang Kuinginkan. Nah, di situ Aska coba main set. Dia emang punya basic yang main gitar, basic main gitar yang lumayan bisa main, jago. Akhirnya dia main menggantikan posisi saya di situ ya. Yeah. Karena saya juga terlalu tidak jago untuk bermain gitar. Akhirnya karena kita nggak ada bass, jadinya Razan main bass. Ya, saya main bass. Akhirnya di situ ya cukup lah main bass, saya cukup bisa di situ masih belajar juga kan, diajarin sama Raka. Loh, vokalis? Oh, Cantika ya? Cantika, Oh, vokalisnya Cantika di situ ya. Cantika vokalis. Udahlah. Akhirnya kita ikut lomba. Kalah ya di SMA 77. Kalah karena kebetulan emang pengalamannya itu baru pertama kali. Yeah. Jadi belum yang terlalu tahu teknis-teknisnya kayak gimana, terus kita juga belum terlalu mumpuni. Betul. Akhirnya ya udah kita bakal coba lagi di lomba selanjutnya. Kita Apa guys? apa adanya aja di situ ya, di pengalaman di lomba BEM pertama tuh kayak ya udahlah gitu kan. Ya akhirnya dari situ Cantika nggak bergabung lagi ya sama kita ya. Iya, akhirnya semenjak abis dari lomba di 77 kita udah lama nggak ngeband, lama ngeband dulu. Terus Cantika kebetulan kayak udah hilang kontak gitu lah, kita nggak ketemu sama Cantika lagi. Akhirnya ada satu momen kita mau ngeband lagi sama anak-anak yang sama, cuman nggak sama Cantika. Tanpa Cantika. Ya, sama Cantika. tuh di situ saya yang nyanyi, saya sebagai vokalis itu kan. Menggantikan Cantika ya? Iya, menggantikan Cantika. Nah, kebetulan karena Razan gantiin Cantika, Razan jadi vokalis, kita kekurangan bass lagi. Iya. Kita cari Akhirnya basis. kita muter otak lagi buat cari basis. Nah, dan kita kan sebenarnya mau nyari basis tuh anak luar, maksudnya di luar Satria kan, mau anak luar Satria, cuman kayak kalau misalkan di luar Ada Satria lomba tuh, susah ya? Iya, susah. Iya. Sebenarnya kalau misalkan lomba tuh gampang lah, maksudnya bisa campuran gitu kan anak-anaknya. Cuman kalau misalkan ntar mau latihan nih, waktunya nggak fleksibel pasti. Karena pulang sekolah waktunya udah beda segala macam tuh, kita ya nggak enak lah. Karena sebenarnya kita udah punya ini juga beberapa kayak siapa nih yang mau dipanggil dari luar Satria kan. Iya. Cuman balik lagi itu dia kayak kalau misalkan latihan susah. Karena kan di Satria kan punya studio sendiri juga kan, kita bisa latihan di studio, punya fasilitas lah di Satria kan. Nah di situ Aska punya teman yang bisa main bass, namanya Farel Yudhistira. Farel Yudhistira join sama kita. Ya, Yudis join sama kita sebagai basis di situ ya. Basis. Di situ kita ikutan lomba lah, festivalan, kita ikutan lomba di SMAN 81. 81. Ya, 81. Yudis kurang lebih gabung sama kita sekitar hampir 5-6 bulan. Lumayan lama ya? Iya, sampai Iya. lomba itu. Sampai lewat dari lomba itu juga masih latihan. Pokoknya kita di 81 itu kita tanpa Rifki di situ, Kel. Tanpa Rifki. Jadi kita nggak Loh, nggak pakai kita nggak pakai Nah, keyboard itu ya, itu dia. Jadi Kita nggak kebetulan dari jauh hari kita nggak tahu kalau Rifki ini ternyata ikut ikutan di 81 juga. sama band teman-teman SMP-nya dia kalau beda nggak salah. band deh. ya? Beda band. Parahnya Rifki emang nggak bilang sama kita. Ya, Waduh. dia nggak ngabarin kita. Jadi kacau nih Rifki nih ya. pas kita udah daftar, udah ngasih surat ini nama-nama Iya, nih kartu kita pelajar. udah ngajakin anak-anak, tiba-tiba Rifki Rifki ini bilang. malam-malam ngechat. Gue udah ikut lomba yang sama. Wah, itu kayak kita bingung. Di prank ya guys, Iya, di kayak- prank. Kita bingung mau gimana ini, nggak ada keyboard. Akhirnya Kita Ya udah, mepet kita- banget itu, mepet iya, banget udah waktu itu mepet mepet banget. Sementara kita baru ngulik satu lagu doang, lagu bebasnya, lagu wajibnya belum kan. Nah, lagu bebasnya itu pesawat tempur ya, waktu itu pesawat tempur. dari Iwan Fals. Iya, Iwan Fals. Nah, di situ kita coba aransemen tuh udah, aransemen. Raka yang bikin aransemen kan, dia bener-bener
otaknya ada banget deh kalau sama musik tuh. Raka tuh jago lah dia. Ya, akhirnya kita udah mikir, ini tanpa Rifki ternyata masih bisa. Iya, Walaupun harus bisa lah. Ya, lumayan agak berat ya. Bisa nggak bisa harus bisa. Iya, Udah betul. mepet juga, nggak mungkin kita batalin kan, udah bayar juga. Jadinya ya udah sampai hari H lomba, kita lomba tanpa Rifki, walaupun di sana ketemu Rifki. Kita ketemu Rifki di sana juga. Terus kali ini ketemu Radit nih gimana nih ceritanya nih? Belum nyampe situ. Masih ada. jauh ya, masih jauh. Baik, silahkan dilanjutkan. Jadi tuh setelah 81, 81 kita masih suka jamming kan, masih suka main-main lah sama anak-anak 5 tadi tuh yang saya, Mikel, Aska, Raka, sama Yudis, sama Rifki berenam ya? Ya akhirnya kita karena Rifki kan gak mungkin di band yang lamanya terus, ini Iya. Rifki gabung lagi sama kita. Ya, gabung sama kita. Kita berenam ya. Iya, berenam. Akhirnya kita mutusin buat Jamming dulu, lagi masih latihan tuh, iya, masih mutusin sering buat main. lanjut latihan. Nah, sudah pas lagi di waktu-waktu itu tuh setelah 81, Aska kan udah join band juga tuh. Iya, Aska B-Boys, udah join B-Boys. Yudis juga udah punya band lain. Ya, Yudis punya band lain juga. Terus si Aska punya B-Boys, dia udah join. Akhirnya kita mencar lah tuh di situ ya. Kita pecah ya? Nah, mecah itu karena bukan banyak konflik sih sebenarnya, kayak waktunya nggak nutup kan. Kayak Aska latihan sama ini, Yudis latihan sama ini, jadi kita kayak aduh susah nih begini nih kan. Ya udahlah kita lanjut lomba di SMA 78. Jadi kita yang dipertahanin tuh saya, Mikel, Rifki, Raka berempat. Tuh, kita berempat nahanin. Nah, di situ Raka udah malas main gitar nih, udah kayak gue capek main gitar mulu kan. Iya. Lomba kalah mulu gitu kan. Raka tuh orangnya apa ya? Ya gampang nyerah gitu kan. Mut-mutan. Iya, mut-mutan. Terus dia di situ dia udah nyerah banget gitu kan, kayak udahlah gue nggak mau main gitar lah. Ntar gue lomba 78. Yes, mood ya. Iya. Udah gue ngomongin gitar lah, gue main bass aja. Nah situ kita mikir ya. Kita mikir lah gitarnya siapa? Gitarnya siapa masa kita nih? lomba gak pakai gitar? Gitu. Udah. Akhirnya ternyata Raka ini emang di otaknya dia udah ngerencanain dia ngajak ngajak temennya jago juga tuh. Jago banget. Rafa namanya, Rafa. Dia punya band sekarang juga, Residif ya. Iya. Residif dia punya band. Nah di situ sebenarnya mau narik tuh satu orang doang kan, antara Rafa sama teman saya namanya Malik. Nah Malik nih cukup jago lah, dia cukup bisa main gitar juga, jago juga gitu kan. Tadi kita menarik satu orang, cuman Rifki bilang daripada satu, terus kan belum terlalu kenal kan, belum selalu chemistry belum dapat lah kalau misalkan narik satu orang gitu. Akhirnya udah tarik aja dua-duanya, biar kita bisa ngobrol bareng segala macam, kita latihan terus. Oh ya udah gitu kan. Rifki ngomong kayak gitu karena itu bener-bener H-3 pendaftaran itu tutup. Nah di hari H-3 kalau nggak salah tuh hari apa ya, Selasa apa Rabu gitu. Di Rabu sama Kamisnya tuh kita latihan sama yang beda orang ini, gitaris itu beda orang. Jadi di hari Rabu kita latihan sama Rafa. Itu pun rencananya kita masih nyari satu orang. Jadi 2 orang ini bakal kita tes buat dapetin satu orang yang terbaik menurut kita. Seleksi. Ya seleksi. Nah kita nyari di situ kan. Nih kita mau dapet yang mana nih, hari Kamis sama Jumat. Nah hari setelah kita latihan, Rifki bilang di grup kayak udah daripada kita latihan kayak tadi, udah kita tarik aja dua-duanya gitu kan. Daripada ada satu misalkan nggak enak, kita nggak enak, ada yang cemburu ntar jadinya udah kita udahlah aja dua-duanya. Iya, tarik aja dua-duanya. Kira kita ngeband bareng tuh di situ, kita latihan, kita bawain lagu apa ya? Anak sekolah sama hari bersamanya Shalom Seven ya. Kita di situ latihan, bawain 2 lagu itu kan di Sekoria 78. Di situ ada Yudis juga, ada main Yudis, ada. Ternyata di situ Yudis ikut daftar juga. Pas jadi selama lomba ini banyak plot twistnya ya. Jadi tuh kita nggak tahu Yudis tuh daftar di situ kan. Yudis daftar tuh sama teman-temannya dia juga. Jadi setelah kita daftar, kok ada The Curve tuh nama bandnya Yudis. Nah, kok ada The Curve nih. Ini siapa yang main nih kan? Akhirnya kita tanya, "Dis, lo main di sini, Dis?" "Iya, gue main." "Oh, berarti Yudis main di sini kan?" Gak lama nih, pas udah pendaftaran ditutup, technical meeting dong. Technical meeting, ketemu lagi sama Aska. Jadi
Aska juga ikutan sama bandnya, tapi bukan sama B-Boys. Oh, beda band lagi. Beda band lagi ya, sama band lagi. ya, Aska banyak. ikut juga di Delapan situ. ini banyak kejutannya. Iya, jadi kita saingan gitu kan dari yang satu band. Dari yang satu grup jadi saingan, guys. Iya, dan akhirnya Akhirnya di 78 ini isinya anak Satria semua. iya. Udah kira kita main tuh. Saya, Mikel, Rifki, Raka, Malik sama Rafa ya, sama Rafa gitaris. Akhirnya kita di situ masih kalah juga, belum dapat rezeki lah ya di situ. Belum rezeki. Kalah. Udah di situ kita kayak Mikel bilang udahlah, gua nggak usah ngeband dulu lah, ntar aja lah. Ya, akhirnya kita di situ sempet hiatus beberapa Iya. bulan. Kita ya gak aktif lah bener-bener. Di grup aja nggak ada yang ngechat sama sekali. Ya bener-bener sepi banget. Debu ya itu grupnya, kita- guys. Yang tadinya kita latihan drum Mikel ya, sampai alat-alat tuh ampli-ampli, gitar segala macam berdebu semua, beneran berdebu. Iya, beneran berdebu Oh my gara-gara nggak God, dipakai. Selama itu mereka hiatus. Tuan rumahnya aja males ngebersihin ya. Parah banget kan, seharusnya kan bersihin kayak gitu ya. Terus malah nggak dibersihin sama dia, kayak ya udahlah. Udah dari Sampai 78 akhirnya udah dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Oh, kita sempat tampil wisuda. Oh iya, wisuda. Kita sempat Sudah Kakak kelas. ini Iya, Satria. Iya. Oh. Itu sempat wisuda dipanggil oleh Pak Resa ya waktu itu ya, Iya. ditarik sama Pak Resa, "Aduh, tampil aja nih wisuda." Karena kan kita band school juga kan. Jadi kayak ya udah tampil. Wisuda tuh isinya saya, Mikel, siapa lagi sih? Raka ya, Raka. Raka, Oh ya, ada Aska sama juga. Rifki. Ada Aska. Tapi di situ Aska main bass. Terus Pak Resa ikutan main gitar gitu. Bu Ica juga ikut nyanyi. Ya, Bu Ica juga ikut nyanyi. Kita tampil wisuda. Udahlah, tampil wisuda. Udah cukup situ terakhir tuh. Iya, abis dari wisuda udah jadi debu. Jadi sebut tuh udah nggak ada lagi Itu tuh. berarti belum terbentuk meam ya? Udah. Oh, kita udah. Di 81 tuh namanya tuh Meam. Oh, Meam. 81 Oh, Meam, oke, oke. di 78 tuh Meam, cuman player tuh beda-beda, orangnya tuh beda-beda. Gitu. Udah dari wisuda, kita naik kelas 11 kan? Naik kelas 11, tampil lagi. Di mana tuh? MPLS. Oh, MPLS. Ya, tampil MPLS. Karena kita ya band eskul kan, band eskul. Kita tampil tanpa ada gitaris, tanpa ada Raka. Ada gitaris satu. Di situ Raka tuh nggak bisa tampil kan. Kenapa tuh? Jadi pergi mana ya waktu itu? Pulang kampung. Oh iya, pulang kampung. Raka pulang kampung. Nah, di situ kita tampil. Tadi kita udah latihan kan berhari-hari sama Raka juga. Cuman ya udah, saya tuh aslinya saya vokalis. Aska main bass kan, Raka main gitar. Raka tiba-tiba dadakan dia pulang kampung tanpa ada omongan. Oh, nggak ngomong-ngomong dulu. Nggak Wah, ada omongan. kacau nih ya Raka Udah mendekati ya. hari H baru dia ngomong. Dia udah berapa hari bener 3 hari apa Itu berapa udah gitu. kebiasaan Chaos banget lah. dong berarti itu ya. Wah, kacau Chaos itu udah kacau, bukan chaos lagi tuh, kacau banget kan. Kita kira muter otak kan, oh gimana kita cari tampil biar bisa tampil. Iya. Kayak saya juga sebenarnya nggak sanggup kan buat sambil nyanyi gitu. Akhirnya udah Jan, lo main bass aja Jan gitu kan. Aska ngomong kayak gitu ke saya. Oke, gue main bass nih. Nah, Aska Razan- main gitar. ya, Razan kesusahan karena sambil main Nyanyi, bass iya, kan. nyanyi. Akhirnya kita Narik Cantika lagi. Kita panggil Cantika lagi Kita panggil buat Cantika bantuin kita. ya tampil di MPLS ini gitu. Nah, dari sini ada juga anak kelas 10 yang baru masuk nih. Anak kelas 10 yang baru masuk tampil. Ditarik-tarikin sama Pak Resa tuh. Saya juga gak ngerti gimana ceritanya, tiba-tiba tuh kebentuk lah nih Ya, band. jadi Band di anak kelas MPLS 10. itu Pak Resa mau ada 2 band yang tampil. Yang Iya. pertama ada dari kelas 10. Jadi begitu mereka pertama kali masuk langsung dites gitu buat tampil. Jadi mereka tampil juga, sama yang kedua ada kita. Tuh. Nah, pas latihan karena satu studio kan, alhasil kita otomatis ngeliat kelas 10-nya juga dong. Nah, akhirnya kita di situ ketemu sama Radit. Iya, kita ketemu Radit. Pertama kali ngeliat Nah, ketemu lah Radit ya, Kekel di studio. Terus kita ngeliat Radit tuh kayak punya, dia jago banget, Radit jago. Dan basicnya dia tuh di pop, lagu-lagu pop dan satu frekuensi sama saya. Saya juga suka kan sama lagu pop. Dari situ kita tarik lah, gue tawarin, Dit, lo mau ikut tampil gak? Tampil apaan dia? Dia mau gitu kan. Iya sih, lo tampil apaan? Ikut lomba sama gue di 68 di Baskom. Ya sama 68. Di situ
akhirnya ngebentuk lagi baru. Apa tuh? Ngebentuk lagi Iya baru. nggak, iya baru lagi. Anggota yang baru tapi lagi. Namanya sama tetap Meam, oke. namanya tetap sama Meam. Kita ngebentuk lagi baru. Di situ saya, Mikel, Rifki, Radit, dah berempat nih, ya kan? Kita berempat butuh basis. Butuh bass lagi. Iya butuh bass. Bass itu jarang banget yang bisa main. Betul sekali, karena nggak punya basis kan kita. Akhirnya di situ kita punya temen dulu tuh anak kelas 10, ada yang namanya Jamal. Dia emang jago main gitarnya, main gitar akustik itu dia jago. Terus saya sempat beberapa kali juga sebenarnya nawarin dia buat Sama Jamal. buat ikutan ngeband. Pernah beberapa kali latihan juga. Tapi Iseng-iseng. Jamal nggak mau gitu ikutan lomba-lomba gitu, dia masih malu kan. Nah akhirnya kayak lo ngapain malu gitu kan, udah ikut aja yo sama Jamal. Saya ngomong ke Jamal, akhirnya kita bentuk nih berlima. Saya, Mikel, Radit, Jamal, Rifki. Berlima di 68. Tuh. Di 68 masih ada Rifki. Kita main lagu Cinta Kau dan Dia. Itu wajibnya Cinta Kau dan Dia. Iya, Aku Cinta Kau dan Dia. Bebasnya Elang dari Dewa. Ya, betul, bebasnya. Dua-duanya Dewa lagi. Iya, dosnya lagunya Ahmad Dhani lah pentas nih. Di situ kita coba aransemen yang sebenarnya kayak nggak bisa kita apa ya? Ubah banyak lah. Bukan. Kita nggak bisa kita capai gitu aransemen yang kayak mainannya tuh susah banget kan. Kita coba cari di YouTube mana nih yang kita nggak bisa mainin, gimana sih? Gak ada lagi. Susahnya tuh di bagian apa tuh? Bukan, maksudnya kayak kita cari yang ada orang udah nge-aransemen. Oh. Aransemen itu susah kita ikutin. Terus kayak udah kita ikutin aja nih. Di situ udahlah. Aku Cinta Kau dan Dia dibikin disco kan, bikin asik. Nah, kita nambahin beberapa part di lagu itu tuh kayak ada reggae-nya, ada slow-nya, ada kayak apa buat singalong buat penonton gitulah. Terus kita tambahin reggae, kita tambahin lead, kita tambahin outro yang lumayan oke lah menurut kita kan. Yang bisa bikin aransemen ini jadi asik gitu. Iya. Beda sama yang lain. Jadi penonton ikut enjoy ya. Jadi kita Jadi penilaian juri ngeliat kita kayak wah ini band Kreatif nih. Iya, Banyak yang kreatif. diubah, ditambah-tambahin. nah, Improve. kita berharap seperti itu, Iya. ya kan? Kita berharap seperti itu. sampai di hari H Dulu. Tolong belum lah. Abis itu enggak, kita nyari lagu bebas nggak dapet. Maksudnya kita lagi nyari lagu bebas tuh bener-bener kayak susah nih lagu ini, susah nih. Pernah ini ya? Lagu ini Apa susah. tuh? Sesaat Khawatir. Iya, Sesaat Khawatir itu kayak band cafe Susah Sesaat Khawatir kan susah banget lah buat di aransemen kan. Akhirnya Akhirnya aku jadi sih. iya, akhirnya kita cari di mana nih. Ketemu Elang kan, Dewa. Ketemu Elang. Ada satu band yang emang dia beneran bikin elangnya tuh beda banget. Dia double pedal gitu kan. iya pakai double pedal segala macam. jadi kayak lagu metal. Tapi masih asik didengar, masih bisa dinikmatin lah. Masih bisa dinikmatin. Akhirnya kita coba ikutin itu aransemen. Udah kita main, kita latihan terus kan, bawain elang tuh, elang terus kan kita latihan sampai akhirnya Aku Cinta Kau dan Dia ini kayak Aku Cinta Kau dan Dia bosen deh gini doang. Kayak harus ada yang ditambahin deh, harus ada yang Flat diginiin gitu deh. Iya ya? flat kayak Flat banget. kita mikirnya tuh kayak aduh, Aku Cinta Kau dan Dia kayak nggak bikin menang deh gitu kan. Kita hampir ganti lagu wajib di situ. Oh, terus? Kita hampir ganti lagu Melompat Lebih Tinggi ya. Dan kita Tuh, udah Amin 5. Hamin seminggu Hamin seminggu baru kita diganti. mau ganti guys. lagu. Akhirnya kita coba ganti lagu nih, karena kita berpikir Aku Cinta Kau dan Dia tuh nggak bikin menang gitu kan, karena ya lah lagu ini doang. Bosen ya? Iya, orang denger ya? enggak, kita mikirnya kayak gitu setelah ada Elang kan. Ya. Sudah kira udahlah, hopeless aja lah Aku Cinta Kau dan Dia, kita bawa di Elang aja, karena Elang menurut saya pribadi enak banget dan kayak ya beda lah dari yang lain. Dan Paresa juga ya, Paresa yang ngajarin kita kan, yang ngedampingin kita, yang bantuin kita bikin aransemen juga, Paresa. Akhirnya Paresa bilang udah nggak apa-apa, coba lagu ini aja. Udah digas aja langsung kan, udah tinggal Menurut saya bagus kok. ya udah Akhirnya ya udah kita ikutin apa kata Paresa karena udah mepet juga. tuh Akhirnya lomba lah kita hari H. Tapi hari H. itu sebenarnya gue awalnya main Elang nggak pede jangan pas liat di YouTube. Anjir nih mainnya kayak gimana nih? Kayak ngesret. Iya, karena beda. Terus
kita banget ya, bukan kita banget. Kok jadi rock? Gue pop jadi ke rock gila. Karena suara zaman kita. karena suara saya juga sebenarnya nggak cocok sama lagu Elang. Kayak ya udahlah. Sebenarnya Rifki bisa main Elang, ikutin keyboardnya Rifki bisa. Mikel pertama dengerin yang versi di YouTube itu kayak gue nggak bisa nih gini nih. Ya beneran. Mikel tuh udah pasrah kan, ini susah banget. Ini susah banget gitu kan. Mikel kayak gue udah bener susah banget gak bisa nih. Gue udah nyoba ngulik di rumah gue nggak bisa deh gitu kan. Udah benar-benar hopeless. Iya. Terus gue bilang ke Mikel, lo kalau misalkan gak bisa terus mau gimana lu? Ntar kalah lagi, ngedumel lagi gitu kan. Ya udah paksa aja, udah gasin aja gitu kan. Akhirnya pas latihan gak tahu tuh gua kesurupan apa. Gak bisa. Kita nyoba Mikel, udah gini Kel, mukul gini Kel. Terus kali dengerin. Sekali dengerin. Wah. Dulu bisa. Kayak udah Kel. Keajaiban ya. So biasa aja karena kita ngelatih gue ngelatih juga dong. Gimana tiba-tiba. Dan yang paling santai itu siapa? Jamal tuh paling santai itu situ ya. Diam. Oh gini, ya udah jadi. Oh, gini bentar. Oh gitu. Gini kan. Oh iya. Udah itu Jamal tuh udah paling santai kan. Pokoknya kita Udah. jadi jago kalau dadakan. Paling lucu aja Jamalnya. Iya Jamal paling lucu ya orangnya. Saya suka ketawa kalau lihat muka Jamal, guys. Jamal tuh udah lucu dia tuh orang kan. Akhirnya di situ kita belum punya bass tuh. Masih minjem bass orang. Kita lomba minjem bassnya B-Boys, bandnya Aska. Kita minjem bassnya dia. Alhamdulillah banget deh. Masih bisa dikasih pinjaman tuh. Band amatir. Akhirnya kita lomba di 68 datang ya berekspektasi semoga kita bisa menang kan. Iya. Kita nggak berharap satu juga. Harus ya semua orang. Iya. Dan sebenarnya saya pribadi juga saya ngeliat penampilan band yang lain kan kayak anjir kayak susah deh nih kita. Yang itu tuh. Kayak susah deh buat Yang menang nih. Yang sinaran tuh. Udah kayak aduh. Insecure ya, insecure. Bukan insecure karena ya gila kita main lagu beginian doang kan. Udahlah kayak gue nggak bisa dimenang itu saya pribadi kan sih ngomong kayak gitu. Nah akhirnya kita tampil aja deh nih Radit Kuncinya lagi, di Radit ya? bukan Oh bukan. lagi tuning nih di dalam waiting room lagi putus sebenarnya dia Senarnya putus. Aduh. Bener-bener mau tampil banget. Udah 2 penampilan lagi kita satu penampilan lagi tinggal 15 menit. kita disuruh standby kan sama LO nya kan udah ayo kan bentar lagi kita turun Kita segala udah macam disuruh turun sama panitia. Radit masih ini tiba-tiba senarnya putus. kan emang sebelum tampil tuh kita emang dibiasain buat tuning kan biar nggak ada yang fals gitu. Jamal tuning pakai ampli gitu kan, dia juga tuning pakai ampli. Tiba-tiba nih tuh lagi tuning segala macam cetuk putus aja tuh Nara Radit kan. Kita disitu panik, betul-betul panik seadanya tuh panik. Kita mau minjem gitar, Radit bilang kok kalau misalkan nggak pakai Stratocaster. Gak pakai gitarnya punya dia lah, nggak pede gitu. Nggak, kalau misalkan pakai Stratocaster tuh dia masih bisa, cuman kalau misalkan di luar Stratocaster dia nggak bisa. Radit bukan Strato. Gitar Radit Strato. Radit Strato. Gitarnya agak Yang satu lagi baru Tele. Iya, Telecaster yang mau dipinjemin tuh Telecaster terus dia kayak aku nggak bisa pakai ini nih. Gitarnya siapa? Barok. Iya Barok. Jadi Malik. akhirnya minjem gitar orang. Kita mau minjem gitar orang. Oh. Gitu. gue nggak pede. Iya nggak, dia nggak pede pede sama ininya kan kayak ya udah kita gimana? Dia minta telepon kan, minta beliin senar. Nah si Raka, jadi tuh bass yang dipinjem B-Boys tuh pakai tasnya Raka kan, tas bassnya Raka. Di dalam tasnya itu tuh ada cadangan, ada banyak banget ada cadangan. Senar, tapi Raka nggak bilang. Raka tuh nggak bilang sama sekali, Raka nggak bilang ada senar. Itu gue baru tau tas bassnya ada efek. Iya, ada bener-bener ada efek. Ada efek pedal satu gitu doang, ada efek distorsi. Kurang lebih kayaknya emang Raka nggak mau minjemin. Ada apa ya dengan Raka selalu diem ya guys, tidak pernah Raka diem gitu ngomong-ngomong. kan. Akhirnya kita coba lah obrak-abrik kan, setiap tahun mau senar gitu kan, sampai di kelas di waiting roomnya aja tuh kita coba cari di laci. Coba tuh ada senar gitar kayak konyol banget itu sebenarnya. Tapi Raka tahu senarnya putus. Tahu itu kan ada Raka. Dia ngerekam. Dia videoin. Wah pusing nih gimana. Tapi dia nggak ngomong ada senar di dalam Dia tasnya. ngomong ada senar gitar. Astagfirullah Raka, bener-bener nih Raka. Terus nih. kita coba obrak-abrik. Terus
akhirnya di tas tas gitar Raka ya saya buka, ada kabel jack, ada segala macem. Nih Raka sialan nih, banyak nih ini dia nih. Terus dia nggak ngomong, aduh. Terus dia nanya mau make. Terus ada beberapa ini ya, ada apa sih, senar gitar kan ada 3 tuh, ada senar gitar ada 3, masih ada yang lengkap sama ada yang beberapa emang udah dipakai sama dia. Terus dia nanya, oh iya gue senar gitar mau make. Dia mau make, udah sini pakai dong. Dia baru nawarin pas kita lagi pusing banget. Udah kacau banget tuh, posisi udah kacau banget. Akhirnya Radit masang, dan itu bukan senar 1 yang dipakai Dit ya, kayak senar 2, jadi senar 2 di gitar. Kan dulu pakai ukuran 10, kebetulan dia pakainya senar 2-nya 9, jadi masih masuk lah buat. Iya, ukuran senarnya agak lebih dikit kecil. Akhirnya dipakai sama Radit. Udah Dit, tapi ntar gue takut tuningnya berubah kan di pas di panggung. Terus gue bilang Radit kayak, udah Dit, bawa aja tuningannya bawa aja. Ya udah, akhirnya dibawa. Kita tampil ke bawah. Kita tampil ke bawah. Bapak parasan apa? Aduh malu banget lagi ya. Wajar guys, sendawa itu wajar. Lanjut. Kita tampil dengan menampilkan yang terbaik lah ya. Yeah. Kita menampilkan tanpa ada miss. Ya, walaupun mood belum sepenuhnya balik. Iya, karena kelakuan dia nih. Kelakuan dia nih. Raka. Ya Raka juga sih. Raka juga. Enggak, tapi itu di panggung Jamal konyol sekali Jan. Gue main. Ayo asikin. Ayo rap nih. Gue goyang dia begini dong. Jamal tuh paling dia tuh mati apa ya dia? Mati gaya di panggung tuh. Jamal tuh paling mati gaya orangnya. Terus saya kan pulang, saya ngobrol sama Jamal, dia ngomong gini ke saya kayak, Jan, gue ntar tampil takut lupa Jan. Dia ngomong kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu. Tampil apaan gue gitu kan? Tampil apaan? Ntar lomba. Udah tinggal tampil gitu kan. Lupa, udah dia lo diem deh gitu kan. Tampil udah lepas. Ya? Iya makanya kan kita cuma tinggal tampil doang. Terus udah tampil tinggal tampil, ntar gampang lah gitu kan. Akhirnya udah selesai tampil, kita lega kan, kayak udah tampil nih. Saya di situ masih kayak udahlah. Kita yang penting naikin nama band doang. Saya mikir kayak gitu saya sendiri kan. Terus kebetulan di situ ada penilaian juri. Ya ada penilaian juri, ada. Ini juri ngomong. Itu juri ngomong, jurinya kasih tahu kalau penampilan kita nih berbobot lah, masing-masing personilnya punya keterampilan masing-masing. Pokoknya ini aransemen rapi, kelihatan kalau kita ini udah biasa manggung. Jadi juri itu ngomong gini kayak, dia ingat banget lagi gue, dia ngambil mic terus ngomong kayak, nih vokalisnya sering manggung ya. Iya, itu kata-kata pertama langsung diomongin sama jurinya. Dia kayak, kan saya yang dituju kan kayak, terus saya balas aja ngomong, iya pak, sering kalah gitu kan gitu. Spontan ya. Iya spontan. Terus kayak, udahlah, kita tetap dijajing sama dia kan. Gitarnya bagus segala macem, kita main rapi, udah selesai kita turun dari panggung. Tapi di situ saya masih ngerasa kayak nggak bakal menang deh, karena masih banyak lebih bagus, jauh lebih banyak lebih bagus daripada kita kan. Saya beranggap seperti itu. Udah dari situ kita pulang nggak sih? Enggak, kita ke sekolah lagi. Kita diajak sama Pak Reza sama Bu Wija itu buat makan dulu. Iya, makan. Kita makan ke sekolah, di sekolah kebanggaan kita. Nih yang mau daftar bisa dibawa nih, bawah sini bisa daftar. Ada running text. Yang mau masuk SMA Ksatria. Daftar di sini ya. Udah tentunya. Iya. Itu fasilitas lengkap. Jangan lupa join band. Ntar siapa tahu join band. Ya betul. Nah di situ kita pulang, kita makan, kita coba replay terus penampilan kita kan. Kita tampil kan di videoin sama Bica. Kita pasang speaker gede, speaker sekolah, speaker biasa buat rapat-rapat gitu, pokoknya speaker gede lah. Ditampil, kita masuk ke ruang BK kan. Kita di dalam ruang BK. Udah dengerin Pak Reza tuh nyetel kenceng banget, bener-bener kenceng banget. Kita mau dengerin nih bassnya gimana, keyboardnya gimana, gitarnya gimana kan. Kita mau dengerin masing-masingnya tuh gimana. Pengen dipecah kan sama Pak Reza. Terus udah kayak overall aman deh. Cuman Pak Reza tuh kan orangnya gitu ya, dia kayak udah menang nih. Pak Reza tuh pede.
udah kayak udah menang nih, udah slow aja menang gitu kan. Terus saya itu masih kayak aduh gimana deh, Masih kepikiran iya masih ya? kepikiran karena banyak saya nonton tuh kayak aduh banyak banget nih yang bagus gitu kan saingannya. Udah kita setelah dari BK kita balik lagi ke 68 kan, kita balik lagi ke 68 buat nonton beberapa peserta lagi, masih ada beberapa peserta. Terus nonton Aldi Taher. Iya. Itu malamnya ada Aldi Taher tuh ya. Malamnya ada Aldi Taher. Nanti ada something yang seru banget nih. Ada nih, ditunggu ya dari Jadi kebetulan di pas kita abis dari BK ini kita balik lagi ke 68 buat nonton beberapa peserta lagi Dan nunggu awarding juga ya, Iya, kita sama nunggu buat pengumuman. pemenang Tuh. buat ngambil hadiah juga. Kalau misalkan dapet, Iya. kan. Iya. Di situ kita masih sama sekali belum pede menang emang. Cuman kita yolah legowo aja, yang penting udah tampil. bawa have fun aja Iya. di sana. Iya, yang penting kita Kira-kira bisa naikin nama Meam gitu kan. Sampai sore di situ kebetulan juga masih ada beberapa band yang tampil. Terus ada band dari luar juga ikut merayakan Iya. acara. Mm-mm. Terus kita nonton. Udah Aldi Taher. Nah dari situ ada informasi Dari LO ya. dari LO-nya kalau misalkan kita ini dapat satu bocoran kalau Radit ini ternyata Bass jadi gitaris. bass gitaris. Enggak, jadi gini, Elo-nya itu kan kontak-kontakan ini sama saya kan. Nah, Elo tuh ngabarin ke saya kayak, "Kak, band kakak jangan pulang dulu," dia ngomong gitu. "Band kakak jangan pulang dulu." Terus bilang, "Loh, kenapa?" Dia ngomong itu kan. Band kakak mendapat bass gitaris waktu itu kan, bass gitaris. Terus, wah, bass gitaris nih gitu kan, Radit nih bass gitaris kan. Bass gitaris, oh ya udah kan, udah jangan balik dulu deh, kita tunggu di sini. Dari situ saya nanya ke teman saya yang anak 68 kayak, kalau misalkan dapat bass instrumen tuh kayak nggak menang ya. Saya tanya gitu kan ke teman saya karena dari acara sebelumnya tuh kayak gitu, dia Iya, mendapat bass instrumen, bandnya nggak menang, bandnya nggak menang. Nah, saya kan makin kepikiran kan, aduh, ini menang gak ya nih, gitu kan, ini menang gak ya? Akhirnya Radit udah bass instrumen, dia dipanggil sama LO saya, sama LO kita, dia dipanggil buat ke ruangan. Lu ngapainnya di situ, Dit? Ngulik kayak ketemu keyboardis jago banget. Serius. Itu ngulik lagu apa? Di situ kita ngulik lagu nih. Senarnya putus lagi, cowok. Wah, putus 2 kali. Terus gimana tuh? Ya udah, minjem gitar sana. Oh, minjem Untung itu. gitarnya kan biasanya kalau gitar-gitar yang dipinjem kan kurang ya. Itu walaupun no brand tapi kok kayak lumayan lah, yuk pakai aja. Tapi Strato kan untungnya. Strato. Untungnya juga Strato. Kalau misalkan enggak Stratocaster dia Kurang. makin Kurang kinap bisa lagi tuh. Ya sudah, akhirnya kita lagi nonton Aldi Taher. Wih. Nonton Aldi Nah, Taher. ini nih ada cerita seru di Aldi Sebelum ke Aldi Taher aja, sebelum ke Aldi Taher. Jadi Enggak lu, di Aldi Taher itu justru. enggak, sebelum gue mau cerita. Oh. Ada beberapa cerita. Jadi kebetulan saya punya beberapa teman di SMA 68. Nah ini yang di SMA 68 kok pada ngontekin, semoga menang ya, semoga menang. Itu udah kayak apa ya, aneh aja rasanya, kayak kok mereka ini padahal nggak ikut nonton dari pagi. Kita tampil pagi, mereka nggak nonton dari pagi, tapi pas sore semoga menang ya. Nah, Itu bikin kepikiran ya. itu kepikiran nih, kenapa kok ada kayak gini. Cuman udah emang gak mau mikirin lagi lah, udah malam juga udah capek, bener-bener dari Rumah. pagi sampai sore, Sampai malam. ya sampai malam lah. Nah habis itu kita udah lepas pikiran deh, kita mau ada Aldi Taher di situ kebetulan. Kita mau seru-seruan kan, mau nyanyi Iya. bareng Aldi Taher. Nah pas Ini nih. pas Aldi Taher tampil. Jadi pas Aldi Taher kita kan bareng nih berlima Iya. sama Meam kan. Kita bareng tuh nonton di belakang tengah-tengah. Kecuali gue ya. Iya, sama Radit tuh kan di sana. Ada di ruangan. Di ruangan. Saya, Mikel, Jamal, Raka, Rifki tuh. Kita tampil bareng-bareng sama teman-teman yang lain juga kan, Iya. teman-teman anak satria yang lain. Kita bareng kan ngumpul nih di belakang bagian tengah. Terus tiba-tiba kan Mikel nggak ada nih, si Mikel ini nggak ada sama Jamal. Iya, menghilang. Jadi gue cerita. Jadi gue ini Mikel hilang. habis sholat, gue nih habis sholat. sholat maghrib, gue Jamal sama siapa? Raka. Ini sholat maghrib di masjid yang di situ. Terus Ya minta doa sebenarnya. benar-benar. Udah pasrah sama Allah biar diminta kemenangan, kemudahan segala macem. Udah habis sholat, tiba-tiba kan udah mau mulai nih. Kita otomatis mencar dong sama teman-teman yang lain. Jadi saya, Raka sama Jamal ini cuma bertiga doang di bagian depan karena kebetulan kita ini dari belakang muter ke bagian depan.
pengen tampil kan, wih seru nih, pengen keren lah gitu. Tiba-tiba ngambil HP, buka yang apa sih kalau yang buat running text itu, yang buat nunjukin teks kosong itu. Oh iya iya, Ya, tahu tahu. pokoknya aplikasi yang itu kan. Iya. Di situ ngetik, Bang Aldi boleh nggak ngisi drum. Nah, Karena kebetulan dia nggak ada drummer ya. Nggak Di situ. ada. Dia pakai sequencer, dia cuman Aldi nyanyi, satu basis, satu gitar. Udah itu doang, dia nggak pakai drum, nggak pakai kayak rekaman gitu lah. Iya, pakai sequencer pokoknya. Nah, di situ masih nyoba keras lah, pokoknya tangan gini-gini sampai pegel. Paling angkat ya. Iya, Nah, dia diangkat-angkat sampai minta gendong sama Jamal. Untung Beneran Jamal digendong. nggak sampai digendong, cuman kayak diangkat gitu sama Jamal, iya, iya. biar kayak keangkat, terus biar kelihatan. Nah, tiba-tiba dinotis sama Bang Aldi. Tiba-tiba kelihatan di HP, akhirnya disuruh naik Udah sini naik. ke panggung. Habis itu bantuin Aldi Taher buat mainin satu lagu Manusia Bodoh dari Ada Band. Dia main drum ya. Oh, Iya. guys, apa drummer Meam pernah manggung sama Aldi Taher. Gile gak? Intinya modal nekat sih. Mokat. Modal nekat. Nah setelah acara itu gimana tuh selanjutnya? Itu lagi masih di Aldi Taher, Masih di Aldi Taher. Udah nggak mikirin apa-apa lah, udah nggak mikirin menang, udah habis seru-seruan. Ya, kayak have fun aja ya. Iya. Udah amat deh. Udah enggak amat. gitu. Terus Tiba-tiba kita masih nonton Iya. tuh ya. Masih nonton. Dikontak lagi sama LO, sama ini sama Radit. Enggak, yang di kontak ini siapa? Radit, kalau nggak salah. dikabarin. Iya, Radit nih tiba-tiba ngabarin di grup, karena kita kan pada mencar, kita nggak sama Radit. Radit ini Ngabarin, guys. ngabarin. Cerita dong, Dit. Jadi kan yang ngelek nih, tiba-tiba nonton Aldi Taher nih dari atas nih. Iya. Nya manggil, kakak dari Mayang kan? Iya, dipanggil nih gue sendirian Kel. Panggil, terus udah nih, kenapa kak? Kan udah ya, bilang band kakak juara. Kaget dong. Juara berapa? Gue emosi, juara berapa? Kata dia, jangan ngomong siapa-siapa dulu ya. Iya, juara satu. Gue sujud dan gue sujud, gue teleponin. Nih Rajan nggak ngangkat, Mika ngangkat, tiba-tiba nelpon lagi. Kita juara satu, gue chat di grup. Alhamdulillah. Lu pura-pura nggak tahu ya. Nah, di pura-pura situ nggak tahu ya. masih nggak percaya kan. Iya, masih kayak Iya. anak bohong nih, Iya, anak iya, bohong iya. nih. Demi Allah itu kalau emang gue di prank ya, gue nggak mau ikut lomba lagi. Ini kayak anak bohong nih gitu kan. Terus pada akhirnya Radit ngabarin. Elonya tuh telat ngabarin saya. Dia tetap ngabarin, cuman kayak, "Kak, jangan pulang lagi ya." Pulang lagi ya. Jangan pulang lagi. Nggak boleh disuruh pulang guys. Band kakak menang, dia ngomong gitu kan. Band kakak menang. Terus gue kayak, gimana kan, nggak percaya kan, kayak sini ketemu sama saya di depan, di bagian depan gitu kan. Terus udah akhirnya saya samperin ke dia, "Nah, gimana kak?" gitu kan. Band kakak menang. Terus saya tanya kan, juara berapa? Terus dia ngomong, "Juara 1 kak." Terus kayak, "Wah, juara 1 anjir kan." Juara satu. Kita seneng dong, karena udah 2 orang yang ngomong. Akhirnya di situ kita berempat percaya. Karena elonya kan, dia ngomong langsung Iya. elonya. Akhirnya kakak jangan pulang dulu, siapin 1 orang yang naik ke atas panggung buat ngambil piagam gitu. Terus udah akhirnya saya kebetulan yang naik ke atas panggung ngambil piagam, dikasih kan. Udah bagi-bagi, kita masih nggak expect juga sih sebenarnya. Masih nggak percaya. Masih nggak percaya kita menang. Karena- ada seneng, ada Iya. haru, Iya. kaget juga. Karena selalu kalah terus ya. Terus iya, sekalinya betul. menang juara Juara 1 satu. guys. Gitaris lagi. Ada bass instrumennya juga kan. Terus kayak, aduh anjir, menang nih. Seneng banget di situ pokoknya, kayak bener-bener seminggu lah masih moodnya tuh bagus banget, kayak seneng banget deh. Sampai pun di malam itu rasanya tuh gak mau tidur, sumpah gak bisa tidur. Nontonin video-videonya. Iya, nontonin terus ngeliatin. Repostin Iya, video-video iya, temen-temen yang pada nonton. nge-tag di sosmed, di Instagram. Terus sampai demen juga ngeliat ekspresi teman-teman yang lain. Iya. Ngeliat pas kita ternyata Menang. menang juara 1. Ya. Karena kita diledekin mulu ya. Kayak Diledekin. lomba mulu, kapan menang gitu-gitu sama anak kan, banyak yang gitu kan, kayak ya udah emang kenapa sih. Jadi akhirnya kita menang, kita balikin lagi. Lo lomba mulu menang nggak gitu. Karena kita udah menang kan, dia anak badminton. Sombong Dia, dikit. iya, apalah sombong dikit lah. Sudah dari situ pulang, udah kita lanjut pan bebek. Itu nggak usah diceritain lah, nggak penting juga. Udah akhirnya kita pulang, sudah melanjutkan hari-hari seperti biasa ya. Dan dipanggil pada hari Senin tuh Iya, hari upacara. Pas upacara berasa kayak
Banget lah, pertama kali menang juara 1. Langsung juara 1. Apalagi gue. Ke depan lagi. Habis gitaris nih. Udah kira kita masih nyari lomba lagi tuh ya abis itu. Iya. Masih penasaran kan? Oh cari lomba lagi, Menang. cari lomba lagi. Habis menang pikirannya kalau ikut lomba lagi menang. Menang dong. lagi ya, Iya. harus Kita Ya, harus sampai menang. ya. Iya. Kita udah tahu berarti kuncinya di sini nih. Kayak gimana kita bilang kuncinya ini berarti. Kita harus pressure juga sebenarnya. Sebenarnya kita nggak harus ngerasain pressure juga sebenarnya kayak yang saya pikirin kalau misalkan menang Kalau menang malu gitu kan, kayak udah menang harus menang lagi. Ya sudah, kira kita ikut lomba lagi tuh ya. akhirnya selang berapa tuh? Dari bulan Nggak lama sumpah. oh iya dari September. Iya. Cuman selang 2 bulan ke November. Terus Jadi- kita baru mendapetin informasinya tuh bulan Bulan Udah deket. Oktober. Oktober. Kita latihannya mepet, salah kita salah. Ya mepet lagi. Mepet lagi. Terus ya. Mepet terus. Jadi kita latihan kurang lebih cuman Seminggu bener-bener seminggu di Oh iya, studio seminggu. sekolah. Seminggu tuh juga banyak makan nih kayak. Iya. Latihan seminggu, minggu depan langsung tampil Iya lomba. betul. Nah di situ tuh pilihan lagu wajibnya tuh lagu-lagu daerah ya, lagu-lagu daerah. Ya, kita bawain lagu daerah di situ. Kita bawain Lagu lagu Dali. Dali. Sama karena kemarin di Baskom habis menang bawain lagu Elang, jadinya kita bawain Elang lagi. Iya, Kita Elang belum lagi aja. kepikiran. Iya. Belum Karena nggak ada itu- waktu karena- ngulik karena juga. itu mepet juga. Nggak ada waktu. Terus sebenarnya kan kita kalau ngulik lagu tuh biar dapat informasi biar dapat inspirasi ya. Kita kan latihan di rumah Mikal kan. Setiap Sabtu Minggu tuh pasti tuh ya kalau misalkan kita mau lomba itu pasti Sabtu Minggu tuh kita tampil. Kita lomba. Kita latihan. Latihan. Kita latihan di rumah Mikal. Jadi itu kita latihan di rumah Mikal tuh nggak tahu tiba-tiba dapet ini begini nih, ini begini. Diam. Kalau nggak habis makan diam. Ini enak nih. Ih, gini enak nih. Kayak enak. Ini masukin nih, tambahin. Nah, kayak gitu-gitu tuh di rumah Mikal. Jadi inspirasi tuh datang kalau nggak dari makan ya tidur. Karena kita moodnya juga kan mood buat latihan band kan, kayak buat bikin aransemen, kita moodnya di hari itu gitu kan. Dan nih kita seminggu sebelum lomba di 26 tuh ya, seminggu sebelum lomba di 26 kita latihan tapi di studio sekolah. Kita pulang sekolah capek. Sekolah itu berapa? Cuman 4 hari. nggak Tiga. bener-bener full Kel, kita nggak latihan di rumah lu Kel. Iya. Latihan di rumah ini kan cuma 2 hari doang maksudnya. Itu juga lagu belum jadi, nggak tahu lagu apaan kan. Terus Jadi akhirnya seminggu lebih lah, kurang lebih ya. seminggu, Iya, seminggu. beneran seminggu. Pas. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Udah. Sabtu lagi ya. Sabtunya tampil. Terus udah dari Senin kita latihan di studio sekolah. Kan capek ya kita habis sekolah. Udah salah. capek. Kita ngambil keyboardis baru men. Oh iya, kita ngambil keyboardis baru. Berarti bukan Oh, Rifki iya. ya? Bukan Yang Rifki. Di Forteri ini bukan Rifki. Iya. Karena posisinya Rifki itu Udah kelas 12. udah kelas 12. Kan tadi Jadi kita kita naik. sempat manggung di 15 juga by the way. Oh iya gitu. Nah, itu tuh kata panggung terakhir Raka sama Rifki karena setelah itu dia fokus ulang. Iya. Iya, kelas 12 ya. Jadi kita harus cari keyboardis baru. lagi sebelum ke Forteri. Iya, sebelum ke Forteri itu kita sempat tampil Ya, di calling. kita flashback lagi ya, guys. SMA orang. Sorry lupa. Jadi tuh saya punya temen di SMA 3. 15. Enggak sih. Oh, enggak. Saya temen di SMA 3. Habis itu dia SMP-nya 77 kan. Nah, salah satu anak SMA 15 ngekontak teman saya ini yang di SMA 3. Nanya kayak namanya Aska yang di SMA 3 kayak, "Aska, lo punya ini enggak kenalan anak band yang mau gitu kan? Buat tampil di sekolah gua di SMA 15 itu." Nah, akhirnya Aska ini ngasih kita meam kan kayak, "Zan, lu mau nggak?" Saya ditawarin kan, "Lu mau nggak tampil di SMA 15?" Ya siapa yang nggak mau gitu kan, buat naikin nama juga nih. Udah mau deh, kita mau. Terus udah akhirnya kita tampil ya latihan di situ. Ya, Razan sehabis di kontak sama ketua OSISnya namanya Angel BTW. Angel ya. Di situ. Nah, kita udah seneng deh kita dapat kesempatan buat ngisi acara di sekolah orang. Terus itu pertama kali dapat ini yang di Instagram tuh. Apa? Yang band ada muka kita. Jadi Oh, iya. performance our guest star tuh kita tuh pertama kali Kalian tuh. tahu kan misalkan kalau di poster, misalkan kalian mau nonton konser nih, terus di konser itu kan pasti ada poster. Ya, ada Pas poster guest kan. gitu ya? Iya, Di situ ada ada gestarnya. muka kita. Itu ada band kita tuh di situ tuh. Nggak seneng coba. Gua berasa jadi Jadi artis. Udah kayak anjrit gua artis nih. Wah, udah sombong banget. Heeh. Pengen kayak, "Woi, lihat nih." Jadi kemana-mana kayak, udahlah kita akhirnya biar nggak mepet. Jadi kita dari jauh hari udah
atau 6 lagu lah kita bawain di situ. Nah kita udah ngulik apaan aja di situ ya. Iya, cinta kau dan dia Elang. Oh ya, aku cinta kau dan dia sama Lang tuh yang bawain ini ya lagu kemenangan tuh ya. Lagu kemenangan. Terus ada pesawat tempur. Oh ya pesawat tempur. Pesawat tempur yang waktu itu dibuat sama Raka. yang dibuat sama Raka, aransemen yang dibuat sama Raka waktu lomba di 81. Nah, pesawat tempur, kangen, berharap tak berpisah. Itu kita bawain di SMA 15. Setlist andalan. Ya, itu udah ini banget ya. Terus itu seru banget semua. Sambil di SMA 15 seru banget. Crowdnya tuh kayak apa ya? Enak banget. Enak banget dilihatnya. Rame. Karena seru banget. Si pas beneran. masuk ke lorong tuh kayak di situ tuh, itu di situ tuh. Jadi itu kan kita turun dari mobil kan, bawa alat masing-masing, bawa gitar, bawa bass segala macam kita bawa. Yang lucunya maksudnya kita naik mobil ada logo Satria. Jadi kita naik mobil yayasan SMA Satria. Nah, dari situ Itu bener-bener kita di dalam mobil, wah Satria nih, minggir lo. Terus udah kita sampai sana, kan udah kontak-kontakan juga sama rekan-rekan. Kak kita udah sampai nih gitu kan. Wah itu lucu banget. Demi Allah, mau kesel, mau lucu tapi gimana ya? Kan posisinya gue sama Raka ya naik motor ya. Kita naik motornya berdua, males mobil empet-empetan kan. Udah yudit, gue bawa motor. Lu liat map Raka, lu bisa baca map? Bisa, selalu lu ngeremehin gue banget. Jalan. Itu Raka sama Radit nih naik motor. Ini kok Sunter arahnya pengen ke Gambir. Coba Rak, lu bukanya di mana? 115 mana Gambir? Hah? SMP 115. Jadi Tebet tuh Kak. SMK 115 juga. SMK 115. Jadi Raka nangkepnya kita di 115 padahal kita di SMA 15. Lu gimana sih Rak? Yudit, sorry Dit. Udah buka map langsung ke Sunter gue ngabut. Dia nyampe Tambak sampai lu bayangin dari jauh Satria banget ke Tambak. udah nyampe Tambak, Manggarai. Udah lebih Jan, udah nyampe sini gue Jan. udah harus balik lagi ke Sunter. Dari ujung ke ujung banget ya. Raka tuh emang Enggak aja. Raka tuh kalau baca map dia emang aduh udah kacau banget di kalau baca map. emang Raka agak-agak ya. Excited. Iya saking excitednya mungkin Excited ya. banget ya. SMK 15 kan? Apaan sih SMA? Waduh langsung kecampur langsung. Sudah. Akhirnya kita masuk nih. Kita turun dari mobil Satria balik lagi tadi ya. Turun dari mobil, Kita didampingin sama beberapa panitia gitu kan. Panitia. Udah kayak dijagain kita. Banyak di situ orang. Iya, banyak kita. Awas. Padahal gak ada yang peduli, orang sama sekali gak ada yang peduli di situ. Tapi panitia tuh kayak Awas kayak. Bukan siapa-siapa. Iya, orang kita nggak punya nama, kita siapa sih anjir gitu kan. Terus tiba-tiba ada di panitia poster gitu. Panitia cuman kayak awas, minggir. reaksi kalian tuh gimana tuh? Ketawa-tawa lah. Tahu-tahu. Terus Dia- senggol-senggol. Artis. Kayak lo mending. Gua kan naik motor, bawa alat. Gua bertanya security, lo mau ngapain di sini? Hah, kenapa Pak? Saya tampil. Oh, yang main di acara? Iya Pak, baru gitu. Gue lewat tuh, kayak orang ngamen kayak. Pada tiduran di jalan. Iya, Pak. Tiduran kan pada lesehan. Iya, pada lesehan. Setelah itu, mau kayak serem-serem kan, Bang, sorry Bang ya, mau lewat. Oh iya Bang, lewat. Pas gua naik di panggung baru. Banyak ya cewek-cewek yang teriak. Halo followers. Nah, ini cerita lagi nih. Pas abis tampil, kalian tahu Raka kan yang udah sebegitu nyebelinnya. Kayak bisa ditaruh muka Raka deh. Bisa ntar kalau misalkan Nah di sini nih, Satria mau muka ngedit Raka kan, di sini ya. Muka Raka di sini guys. Kontak aja Editor, ntar tolong iya, editor. editor, Nih ada tolong foto muka Raka, ada siapa lagi kayak. Jadi oknum bernama Raka ini sempetnya sebelum pulang deketin cewek. Ya. Bukan deketin sih, tepatnya dia diajak foto kan. Diajak foto. Dia minta foto. Enggak, lucu dia diajak foto sekali. Enggak, belum diajak. Kita kan langsung pulang tuh posisi ya. Iya, kita di situ bener-bener Pulang. udah langsung mau Kan pulang. naik motor ya. Set. Tiba-tiba, Dit, pura-pura baik lagi yuk. Pura-pura aja ketinggalan. Ayo, Rak. Baik. Bener aja pura-pura ke panggung Jan, cek kabel jack. Kabel jack kemana ya? Ternyata bener ketinggalan, bodoh sekali kan. Jadi bener ketinggalan. Udah ya, Rak, balik lagi langsung. Kak, foto dong. Udah gue minggir. Ayo foto sana, gue males kan. Gue foto. Itu yang ngajakin ke foto dong Raka. Iya, Enggak, bukan, cewek-ceweknya. Rame tuh yang mintain foto. Awalnya mah sebenarnya gue juga diajakin tapi ya udah kalau Raka tuh langsung dia sini dia ikut enggak lo aja. Udah males kan. Wah, Raka primadona. Raka langsung jadi kayak Wah iya, itu di DM banyak banget yang nanya nih. ya siapa itu yang Gitar pakai gitar merah, gitar merah. Selepas kita tampil di situ, Meam langsung banjir followers. langsung banyak For your information guys, aku juga punya teman di SMA 15 nanyain Raka juga guys. Nah, Serius guys. Raka lagi. Serius. Raka Enggak lagi. bohong ini. Raka editor nih muka Raka nih. Daripada penonton pada penasaran kan muka Raka. Habis itu
kita upload video-video kita di 15 ya. Iya, Kita di upload sosmed. video-video kita. Banyak yang reply kayak, "Kak, info info IG gitaris merah." Jadi kan Raka pakai gitar warna merah kan. Info gitaris yang warna merah, gitaris merah. Gitaris sweater hijau. Gitaris Twitter hijau, Raka tuh kan. Nah, sudah akhirnya kita balas kali ya. Kita balas tapi iseng-isengin. Iya. Admin nggak tahu, admin nggak kenal sama orangnya, gitu gituin, kita bercandain kan. Kita bercandain. Terus kayak Raka ini kan masih satu grup juga walaupun dia udah mau fokus buat belajar kan. Ya kita di grup itu kita ngeledekin Raka. Ngeledekin Raka, Cewek-cewek. karena bener-bener banyak banget yang nanyain Raka. Ada 30 orang yang nanyain Raka, bener Iya, banyak kayak, banget. Selera lo bukan di Jakarta Pusat kan? Jakarta Utara. Terus sudah kan, akhirnya kita nggak ngasih tahu IG-nya Raka tuh di private chat itu. Tapi kita ngeposting foto-foto kita di 15. Kita tag nih satu-satu nih. Kita tag Raka. Kita lihat mana nih yang bakal followersnya paling banyak, mana nih yang bakal nge-follow. Taruhan. Nggak taruhan sih, cuman kayak iya tebak-tebakan Ini nih. gue mau tag personilnya, ntar lihat ya yang paling banyak di follow siapa ya. Terus sudah kita taruh Mikel, Radit, Rajan gitu kan, Razan sama Rifki. Sengaja tuh Raka ada di slide Sama Jamal. kedua biar penontonnya pada langsung ini kan. Wah, Akhirnya Raka di follow. Tuh nggak berapa yang follow, berapa? 42 orang yang follow dia. Naik melesat pesat ya guys ya. Raka bilang dia tuh follow 40 orang. Anjir yang follow gue banyak banget. Gua Sampai ada yang DM, ada yang sampai ada yang bener-bener ada yang ngemis ke Raka minta di apa ya? Di bukan di fallback, di fallback apa di Accept. dia di accept. Iya. terus kata lo X gak ada? Enggak, gue takut. Raka Saya takut sama cewek guys. Gak, gue Terus dia bilang, "Rak, lu gak suka cewek ya Raka?" Terus setelah kita mikir kayak, ih Raka suka cowok nih. Raka suka Serem cewek ya. nih. Serem. Udah kan, udah di situ selesai lah 15 ya. 15 selesai. Masuk Forteri. Baru masuk Forteri. Kita cari Iya. keyboardis lagi. Di situ karena Rifki sama Raka Fokus. udah kelas Fokus, 12. iya, fokus Otomatis kelas 12. Mereka harus belajar dong. Iya. Betul. Nah, kita di Forteri butuh keyboardis kan. Nah, di keyboardis kita seleksi lagi. Tapi angkatannya Radit, temennya Radit. Dan kebetulan ikut tampil yang di MPLS itu Dit ya. Iya, dia Ikut tampil di MPLS Pak. Dia jadi keyboardis. Terus kita nge-seleksi ada beberapa orang. Akhirnya kita dapet lah Yanis, Rafa Apriandianis ya namanya. Rafa Apriandianis. Kelas berapa tuh Yanis? Kelas 10. Kelas 10. Ya, sangkatan sama Radit. Kelas 10. Kira kita tampil dengan waktu bener-bener mepet banget ya. Kita belum bisa connect sama Yanis, kita nggak kenal Baru Yanis. sekali kan, jadi kayak Kita belum kita deket. cari taruh ikutin nih. Iya. Dia untuk menghafal tuh cepet ya. Untung dia cepet nangkepnya kan, nangkepnya cepet. Akhirnya udah, ayo kita gasin aja, kita latihan full seminggu di sekolahan. Kita dapet di situ kayak pulang sekolah capek, kita harus latihan gitu kan. Sampai Kita- pas mau hari H itu badan rasanya Remuk ngembel, banget, remuk. ya, remuk Terus banget. capek kayak nih kayak nggak mau ikut lomba rasanya. udah bete kan, karena udahlah. Karena Tapi capek. ya udah mau gimana lagi kan, mau nggak mau harus tetap tampil. Dengan pada saat ngomong udah tampil aja profesional lah, gimana lah gini. Kalau misalkan Iya. dari hal kecil aja nggak bisa profesional kayak gini, malas-malasan, udah gimana ntar pas Kalau punya udah- dapet panggung banyak gitu kan. Banyak, amin. Terus dia pada saat ngomong gitu kayak, ya udahlah kita tampil. Kita tampil, seharusnya kita tampil jam 11 siang sebelum zuhur. Tapi gara-gara acaranya lumayan ngaret, kita jadi tampil abis zuhur. Terus jujur lagi trik-triknya tuh. Bener-bener panas banget tuh di itu kan. Itu MC-nya ngomul banget. MC-nya apaan sih? MC-nya bener-bener Isinya ngulur waktunya kelamaan. ngulur waktunya lama banget. Akhirnya kita tampil. Jadi tuh kita udah disuruh ke panggung belakang backstage kan, itu ada di belakang panggung. Kita harus udah nunggu jam 11 itu karena kita tampil jam 11 kan. Akhirnya kita nunggu break zuhur dulu. Itu kurang Lama lebih banget. hampir Setengah jam, ya, 40 1 menit, jam. hampir 2 Ini jam. main jam setengah 1, jam 1. Hah? 13:40. Pokoknya abis zuhur lah, gua lupa jam berapa. Pokoknya abis zuhur. Iya. Pokoknya hampir 2 jam kita nunggu di belakang panggung tuh di atas panas matahari, bener-bener. Panas banget. Wah, keringetan, udah kumel lah. Dan jaraknya tuh lumayan jauh dari itu kan sekolah gede banget ya. Gede banget. Dibanding Satria kan sekolah gede banget, jauh lebih besar kan. Habis itu
apa namanya, kita dari lapangan tuh kan acara di lapangan kan, kita mau balik ke kelas tuh males, kayak aduh kayak nggak ini banget deh. Tambahan di Betul. kelasnya juga nggak pakai pendingin ruangan, jadi kita Iya. wah, tetap ngerasa gerah. Ya makanya kita yaudahlah stay di sini aja. Kita neduhnya di bawah pohon. Kita nggak ada yang berani makan di situ kan, sama sekali kita nggak ada yang berani makan, takut ngerusak. Apa ntar di atas malah kayak kenyang jadi gimana kan? Ntar kayak lemes, ngantuk. Jadi ngantuk, makanya udah jangan makan, minum aja, minum. Udah akhirnya kita minum, kita tampil di situ kan, kita naik ke atas panggung, kita tampil. Sudah tampil, Gue nggak bisa diem banget sih Forteria. Soalnya pakai wireless. untung-untungnya nih si Radit kan emang dia kalau main cicilan kan, cuman si Jamal nih emang tetep nih orangnya nih nggak bisa berubah, dia tetap kayak Gaya. mati gaya, udah diem aja dia di atas panggung, diem aja dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah tampil, kita lega lah, kita dapet apa namanya, juri yang berdiri tuh apa sih, standing Standing ovation. standing ovation. Jadi tuh pada berdiri semua, kayak anjir, Keren juga nih. Iya. Menang nih, pede menang nih. karena kita sebelumnya udah pernah menang kan, kayak udah menang nih, udah pasti menang nih gitu kan. Yang seneng kayak begitu, wah pikiran kita udah seneng banget lah. Kita habis tampil, mood lagi masih jelek kan, habis panas-panasan, kumel. Akhirnya seneng lagi. Ya udah, kita akhirnya semangat lagi karena habis standing ovation dari juri. Iya. Juga udah ada beberapa yang balik ya, abis dari makan lagi kan. Oke, sempat makan dulu kan kita bareng-bareng. Udah makan kayak nggak Iya. bisa dibahas deh. Kagak kan kita pulang dulu, balik lagi kan. Ya inti kita setiap lomba kalau emang memungkinkan untuk pulang, kayak pulang dulu deh. Ya, habis itu kita balik lagi, setelah balik lagi pengumuman. Ya pengumuman, akhirnya pas di pengumuman juara 3 itu benar-benar deg-degan karena udah wah kok juara tiganya nih kayak apa ya? Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Lebih bagus daripada kita. Kita mau nggak harus seperti itu kan. innovation kan. Di otak kita wah nih kayaknya kalah lagi kita kalah nih. nih, udah nih kalah deh. Karena kan sebelum yang acara selesai kita balik lagi kan, jadi kita nggak ngeliat penampilan yang selanjutnya. Di situ akhirnya kita tiba-tiba pas di pengumuman juara kedua itu tiba-tiba Meyam dipanggil, itu benar-benar kita shock, Meyam. seneng, wah benar-benar udah lepas pikiran semua, udah mood naik lagi, terus seneng banget, capek benar-benar lepas habis itu. Ya betul. Jadi kita langsung menang tuh dari situ. Seneng lah pokoknya. Seneng banget. Gitu. Pulang deh. Kita Ya, pulang deh. Itulah kurang lebih Meyam Cerita Meyam ya. dari banyaknya lomba sampai mendapatkan 2 piala Iya. ya sampai sekarang. Sampai sekarang. baru 2 piala. Nah, pasti banyak banget nih teman-teman yang nanya, Meyam tuh artinya apa sih? ya ntar di komen banyak nih yang nanya. Iya, Meyam Ada apa juga sih? yang Meyam negatif apa lagi sih? nih. Coba klarifikasi dulu dong. Meyam nggak ada arti khusus sebenarnya. Meyam tuh jadi tuh kita pas masih sama Aska, Barel Aska tuh, kita kan jamming di kita main di studio, di salah satu studio Rawamangun kan. Setelah kita dari studio, kita makan mie ayam. Kita makan mie ayam. Terus kita nggak tahu namanya apaan kan. Aska udah ngomong kayak udah Meyam tuh mie ayam kayak udah Meyam aja Meyam. Iya, mie ayam. Iya. Iya, udah Baik, Meyam aja baik, Meyam. baik. Aska tuh yang nyetel tuh kayak gitu tuh. Kira kayak ya udah makan di sini Meyam lah namanya. Artinya unexpected ya guys ya. Meyam mie ayam. Baik. Iya. Nah, kalian nih gimana sih cara manage waktu buat bagi waktunya tuh pas latihan sama belajar di sekolah tuh kayak gimana? Manage waktu, kalau saya sendiri sih, kalau misalkan emang lagi belajar, ya udah belajar aja dulu. Ntar, karena kan saya juga vokalis ya, jadi nggak terlalu butuh banyak waktu buat ngulik segala macam. Jadi ya udah kalau misalkan emang lagi belajar dulu. Ntar tinggal nyanyi dan cari ide pas lagi latihan, pada saat latihan gitu kan. Tuh, karena kita juga latihannya nyari waktu yang ini nggak sih, waktu yang kita lagi kosong. Kita masing-masing semua lagi kosong, makanya. ulangan lagi nggak apa. Iya betul. Jadi kita bisa spare waktunya lebih banyak lagi buat latihan. Nah, buat kalian ada nggak sih motivasi yang mau kalian sampaikan buat band-band di luar lain sekolah tuh? Wah, Ada nggak tuh motivasi? Pantes ya ngasih gitu nanti. Gak apa-apa, biar teman-teman biar Agak- walaupun kalah terus tuh Udah masing-masing ngasih coba aja. biar sukses di depannya tuh gimana? Kalau misalkan kalian sering ikut festivalan, yang penting ini sih aransemennya pokoknya aransemen tuh penting banget, nambahin kalian banyak aransemen. sebisa mungkin kalian kan ini kan seni kan. Iya, Kalau udah seni pasti Bebas otomatisnya, berekspresi. iya, kalian harus kreatif gitu. Jadi kayak apa? Kalian harus bisa ngerubah ini
Iya, jadi yang lebih bagus dari yang lebih Ya, menarik. tiru modifikasi. Mati tiru Nah, modifikasi. kan di Juknis juga di pendaftaran tuh kan ada penilaian kan. Penilaian tuh macam-macam tuh, ada kostum, harmonisasi segala macam. Nah, dari yang masing-masing ini itu diikutin semua, di kayak ininya harus bagus, ininya pokoknya harus diikutin lah semuanya. Jadi kayak bisa menambah poin yang banyak gitu. Ya, terus juga jangan lupa improve sih. Kayak kita boleh mencontoh seseorang, tapi jangan lupa improve. Iya, Terus amati tiru kalian ya. sebagai band, kalau kata gue sih ya harus banyak ngumpul, karena dari ngumpul itu kalian Naikin dapat chemistry. Iya benar, biar chemistry dapet ya. Iya, betul. Sering-sering nongkrong aja. Sering-sering ya main lah, ngobrol di grup. Karena kita bakal paham satu sama lain. Betul. Karena kita harus ngerti sifat satu sama lain ya. Jadi dari meme ini walaupun selalu kalah terus, tapi pasti selalu ada menangnya guys. Gak mungkin bakal kalah Hidup terus. mah selalu turun, bro. Benar, pasti ada di atasnya. Roda berputar. terus berputar. Betul. Jangan lupa kalau latihan, kalau azan berhenti. Nah, itu dia. Laknat nanti. Iya. Sebelum tampil sholat. Sebelum tampil sholat. Jangan Nah. lupa makan Ya, betul. biar otak jalan. Betul. Nah, Itu dia. wih, keras ya guys ya. Udah lama banget nih sama kita ya. berbincang-bincang ya. Puasa mulut aja tadi, makanya kalian bilang ngeliat melet-melet terus nih biar nggak Iya, biar gak seret kering nih, biar guys. nggak kering. Betul sekali. Ya, jadi akankah kita diakhiri di sini? Tahu lu, Apa? memang bakal rilis. Oh iya, Mea mau rilis lagu guys. Iya mas, ya semoga lah ya tahun ini lah ya, semoga Doain secepatnya Tahun ini lah. bisa Semoga. keluar di tahun ini. Amin. Jangan lupa ntar kalau udah keluar kita bakal kasih tahu di sosmed kita. Iya. Jadi pantengin terus IG dan TikTok Meam. Betul. Karena anak-anaknya sekarang buat recording males ya nih. Nih yang sebelah saya ini nih. Ntar aja deh. Ini yang puasa. satunya nih. Puasa Yang aus. sana juga deh. Itu dia males banget buat recording. Jadi kayak ya udah berarti ntar sebelum waktunya. Cuman kita semoga bakal Iya, ngerilis ya. secepatnya. Semoga tahun ini udah bisa rilis lah. Di platform musik kesukaan Anda. Asik. Tungguin Jadi, aja di stay TikTok tune Meam terus Band ya. sama Instagram Meam Instagram. Band. Jadi kita punya TikTok juga ya. Oh iya, buat yang misalkan acara sekolah mengundang kita boleh Boleh banget. dicek di DM langsung DM kita atau Boleh DM enggak kita, nanti atau boleh. ada emailnya juga kok. Ada email, di boleh. bio-nya ada email juga. WA aja, gua kontak person aja. Boleh, Kalau WA. personnya boleh langsung WA. Jangan For lupa. your information, aku kameramen Mea. Kebetulan juga nih. Jadi yang video-video yang di TikTok kalian nih, Iya. yang kalian sering lihat, editornya tuh udah di gini Editornya nih. kayak gini. Nih yang gini nih. Sekali. makanya view-nya ada yang 38.000. Nah, makanya Itu tuh. keajaiban tangan saya ya guys ya. Kayak ada waktu-waktu ya buat Iya benar. ngepostnya. Dan dia tahu jam-jam FYP tuh di mana tuh, dia nih yang ngerti nih. TikTokersnya Itu aja. kuncinya guys. Ya, Tuh. saatnya kita tutup Ya. podcast ngopi kali ini. Terima kasih buat Razan, Radit, dan Mikel. Terima kasih kembali Terima kasih kembali sudah mengundang kami. Masih banyak. Semoga Mea bisa Sukses. Maju lah. sukses. Terus. Amin. Semoga Amin. buat kalian yang mau merintis dari band baru, mau sama kayak kita, mau bareng merintis jadi band gede, semoga kalian bisa sukses lah ke depan. Ya, sekian podcast ngopi dari SMA Kesatria dengan band Meam kali ini. Sampai jumpa di konten ngopi selanjutnya. Dadah. Dadah.